Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat anak-anakku sekalian. Pada siang hari ini, hari Selasa, jam kedua, waktunya mata pelajaran IPA. Oleh karena itu, disiapkan alat-alat tulisnya, terutama buku catatan dan LKS. Anak-anakku sekalian, pertemuan kali ini bisa kalian lihat di buku LKS, yaitu di halaman 36 sampai dengan halaman 39. Namun sebelum kita mulai, baiklah anak-anak, kita berdoa dulu agar pelajaran pagi hari ini bisa berjalan lancar dan kita masih diberi perlindungan oleh Allah SWT, dan kita, keluarga kita diberi kesehatan sehingga bisa beraktivitas seperti biasanya. Baiklah, berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang larutan asam, basa, dan garam. Itu yang akan kita bahas. Nah, untuk yang pertama akan kita bahas yang pertama, larutan. Apa tuh larutan? Nah, seperti kemarin sudah dibahas. Larutan adalah campuran yang homogen. Jadi merupakan campuran. Kemudian asam. Sifat-sifat asam yaitu yang pertama, mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah. Kalau merah berarti tetap merah. Kemudian berasa masam, kecut. Kemudian yang ketiga, bersifat korosif atau merusak. Jadi hati-hati kalau menggunakan asam. Kemudian nilai pH-nya di bawah 7. Kemudian bereaksi dengan logam akan menghasilkan gas hidrogen. Kemudian menghasilkan ion H+. Itu antara lain sifat-sifat dari asam. Contoh asam apa? Asam itu berarti asam, ya. Berarti contohnya ya asam, kemudian cuka, jeruk, tomat, air aki. Nah, ini semua dia merupakan contoh dari asam. Nah, berikutnya yang akan kita bahas yaitu sifat-sifat basa. Nah, basa ini kebalikan dari asam. Sifatnya bagaimana? Mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru. Merah menjadi biru berarti itu basa. Kalau biru menjadi merah berarti asam. Nah, kemudian berasa pahit, licin di kulit. Lupa di obat mah itu kok enggak pahit. Nah, itu sudah diberi perasa. Kemudian kaustik atau merusak kulit sebetulnya. Kemudian nilai pH-nya di atas 7. Dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian menghasilkan ion OH-. Kalau asam H+, kalau basa OH-. Kemudian menetralkan asam, sehingga kalian kalau misalkan pada pagi-pagi betul atau pagi-pagi buta, isu-isu ya, orang tuamu melarang kamu memakan asam atau pelem, pencit itu ya. Nah, mengapa? Nah, itu di lambung akan diproduksi asam. Nah, ini biasanya
di agar tidak terasa perih, nyeri, itu biasanya diberi obat mah. Nah, obat mah ini basah. Jadi nanti di dalam lambung sini itu dinetralkan asamnya. Tuh. Nah, contohnya apa? Contoh basahnya antara lain sabun, kemudian sampo, obat sakit mah. Nah, itu semua termasuk ke dalam basah. Pak, saya sakit mah apa boleh makan sabun? Nggak boleh kalau kamu mau. Ya, jangan dicoba anak-anak ya, jangan dicoba, beli saja obat mah. Ya. Itu tentang sifat-sifat dari basah. Kemudian sifat-sifat garam. Nah, apa saja garam? Nah, garam ini adalah campuran dari asam dan basa. Jadi antara asam dan basa kalau kita campur maka dia akan terbentuk garam. Nah, ini memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Memiliki titik leleh yang tinggi. Kemudian dalam bentuk larutan dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian campuran antara asam dan basa sudah tadi. Nilai pH-nya tergantung pada nilai pH asam dan basa yang membentuknya. Nah, ini biasanya antara 7 ya. Nah, di sekitar 7 itu pH dari garam. Lalu apa tuh contohnya? Nah, contoh garam ya garam dapur, uyah. Di bubukmu itu kalau masak menggunakan garam dapur NaCl, natrium klorida. Itu tentang sifat-sifat garam. Nah, baik, kita lanjutkan. Berikutnya indikator. Apa indikator? Nah, indikator adalah alat untuk mengetahui suatu larutan itu bersifat asam atau basa. Nah, ini ada alatnya. Alatnya disebut dengan indikator. Apa saja? Di sini indikator macamnya antara lain ada 3. Yang pertama kertas lakmus kecil-kecil, di lab ada. Insya Allah kalau nanti pada pertemuan akan saya bawakan. Insya Allah saja. Nah, kertas lakmus ini ada 2, yaitu lakmus biru, yang kedua lakmus merah. Nah, lakmus biru kalau kena asam berubah menjadi merah, lakmus merah kalau kena basa menjadi biru. Nah, kemudian yang kedua pH. pH adalah derajat keasaman suatu larutan. Ini ada di bukumu LKS halaman 36. Itu di situ lebih lengkap. Silakan dibaca nanti. Kemudian yang ketiga yaitu indikator alami. Mengapa alami? Berarti ini terbuat oleh alam, jadi tidak dibuat oleh manusia. Nah, contohnya apa? Kunyit. Kemudian bunga sepatu. Nah, kunyit itu kalau kena sabun warnanya bagaimana? Nah, itu. Kalau kena asam jeruk warnanya menjadi lebih bening. Kalau kena sabun warnanya lebih ke arah merah tua atau coklat tua. Itu tentang indikator alami. Bunga sepatu juga seperti itu bisa. Kemudian masih banyak lagi anak-anak, itu antara lain kulit manggis itu juga bisa digunakan sebagai indikator alami. Nah, berikutnya pemisahan campuran. Pemisahan campuran di bukumu juga sudah ada di situ. Nah, antara lain di sini ada filtrasi atau penyaringan. Jadi dipisahkan antara yang besar dengan yang kecil, disaring ya. Nah, contohnya kalau kamu membuat teh ya, teh bukan teh celup tapi teh tubruk.
agar tehnya tidak ikut, berarti disaring. Itu namanya filtrasi, yaitu didasarkan pada perbedaan ukuran. Nyaring sembarang pasir itu juga bisa, itu menggunakan filtrasi. Kemudian sentrifugasi. Sentrifugasi ini proses memanfaatkan ya sentrifugal. Sentrifugal itu kayak gravitasi. Maaf, sentrifugal itu berarti yang gaya yang keluar ya. Kalau sentripetal itu gaya yang masuk ke dalam. Seperti kalau kamu memutarkan sesuatu yang berputar, nah itu sebetulnya ada yang gaya yang masuk, itu sentripetal, dan ada yang melawan, itu gaya sentrifugal. Nanti di SMA akan dijelaskan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu distilasi atau penyulingan. Nah, ini disuling ya. Di bukumu sudah ada ini. Kemudian sublimasi, menyublim. Jadi sampai penyublimannya. Kemudian yang terakhir kromatografi. Pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan zat terlarut. Ini tentang pemisahan campuran. Baik, berikutnya sifat-sifat materi. Ini jadi di bukumu halaman 39, sifat materi. Sifat materi dibedakan jadi dua, yaitu sifat fisika dan yang kedua sifat kimia. Sifat fisika bagaimana? Sifat yang tampak, titik-titik, titik leleh, titik beku, warna, pokoknya yang bisa langsung diamati itu sifat fisika. Daya hantar listrik itu juga. Kemudian sifat kimia itu sifat yang tidak langsung bisa diamati. Contohnya kerapatan, kestabilan, ionisasi. Ini kan tidak bisa langsung kita amati, kan tidak bisa. Ya. Atau berhubungan dengan pembentukan zat baru. Nanti pada perubahan fisika dan perubahan kimia akan dicerahkan lebih lanjut. Nah, itu anak-anak. Nah, baik, kita mulai ke yang terakhir ini, poin yang terakhir yaitu tentang massa jenis. Apa tuh massa jenis? Yaitu hasil bagi antara massa dengan volumenya. Itu massa jenis. Nah, terus kemudian besarnya massa jenis dirumuskan rho, seperti P ini rho ya, dibaca rho, R-H-O, rho. Rho sama dengan M per V. Nah, di mana M-nya ini M kecil ya. M-nya adalah massa, satuannya kilogram atau gram. Kemudian V-nya volume, satuannya meter kubik atau sentimeter kubik. Kemudian rho ini massa jenis, satuannya dalam kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Nah, apa toh fungsinya ini? Fungsinya ini kalau kamu ingin mengetahui benda ini termasuk yang terapung, apa tenggelam, apa melayang, ini bisa dilihat dari massa jenisnya. Nah, jadi kalau massa jenisnya lebih kecil, maka dia akan terapung. Kalau sama, dia akan melayang. Nah, kalau lebih besar, berarti dia akan tenggelam. Anak-anak, sebagai contoh soal, di bukumu juga sudah ada ini ya. Sebuah kerikil massanya
230 gram dan volumenya 50 ml. Nah, gram berarti di sini massa. Nah, bagaimana pembahasannya? Nah, ini baik kita bahas. Nah, dari situ kita melihat untuk menuliskan diketahuinya, kamu lihat angkanya ya. Nah, di belakang angka ada satuan. Nah, di situ 230 gram. Nah, gram tadi termasuk massa, berarti diketahui M. Kemudian 50 ml. Mililiter itu volume. Nah, berarti diketahui V. Mililiter itu sama dengan sentimeter kubik. Nah, terus kemudian hitung massa jenis kerikil, berarti itu yang ditanya. Berarti yang ditanyakan adalah rho. Nah, terus kemudian jawabnya bagaimana? Jawabnya berarti kita menulis rumusnya. Rho sama dengan M per V. Nah, tinggal memasukkan. Nah, ini M-nya 230, V-nya 50. Nah, masukkan berarti 230 dibagi 50 sama dengan 4,6. Apa? Dalam gram per sentimeter kubik. Nah, itu nanti kalau misalkan M-nya dalam kilogram, berarti kamu harus merubah ke dalam gram. Daripada sulit mencari sentimeter kubik, jadikan meter kubik kesulitan, lebih baik yang gram kita jadikan kilogram. Berapa? 1 kilogram sama dengan 1000 gram, atau 1 gram sama dengan 10 pangkat min 3 kilogram, seperti yang kita bahas pada bab 1 konversi satuan. Ini anak-anak, demikian untuk pertemuan kali ini. Nah, sekarang untuk yang terakhir ini tugas. Nah, tugas ini kalian kerjakan di buku kumpulan tugas IPA. Ya. Nah, apa tugasnya? Ini 1. Sebutkan sifat-sifat asam dan beri contohnya. Sudah ada. 2. Sebutkan sifat-sifat basa dan beri contohnya. Sudah ada. 3. Sebutkan 3 macam indikator dan beri contohnya. Di slide tadi sudah ada. Sebutkan 5 macam cara pemisahan campuran. Sudah ada. Nah, kemudian di sini sebuah balok kayu masanya 400 gram. Berarti diketahui apa ya? Gram. Berarti diketahui M. Kemudian memiliki ukuran panjang 4 cm, lebar 2 cm, tinggi 1 cm. Berarti ini harus kamu cari volumenya dulu. Volume rumusnya yang kemarin sudah saya tulis. Volume rumusnya V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian hitung massa jenis balok tersebut. Berarti setelah ketemu volumenya, kemudian kita baru mencari rho-nya atau massa jenisnya. Demikian anak-anak, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.